dunia ini hanya untuk sarana bagaimana mendekatkan diri kita kepada Zat yang Maha Suci melalui agamanya. Bagaimana mungkin kita akan mencintai rumah kita yang megah, rumah kita yang mewah, sedang kita tahu nanti susah payah kita membangun rumah tidak kita tempati. Kenapa? Akan kita tinggalkan. Masuk kemana kita? Ke alam kubur. Ada rumah, ada mobil. Banyak manusia yang berlomba-lomba untuk mempunyai mobil yang bermewah-mewah, yang bermegah-megah, tapi lupa mempersiapkan amalannya di akhirat. Sudah tahu mobil tidak akan dibawa ke kubur juga. Jangan engkau risau duniamu, risaukanlah akhiratmu. Ketika engkau merisaukan akhiratmu, engkau perbaiki amal ibadahmu, engkau perbaiki silaturahmimu dengan Tuhan, engkau perbaiki silaturahmimu dengan Rasulullah, maka dunia akan dijamin Tuhan. Itu harus kita yakini, harus kita imani. Sepandai apapun kita, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita ikhtiar, bekerja, mencari usaha, mencari bisnis, tapi kalau Allah tidak ridho, namanya mencari tidak akan ketemu. Tapi kalau Allah ridho, kita hanya menjemput. Rezeki itu tidak salah alamat dan tidak akan tertukar. Jadi kenapa kita khawatir? Kebanyakan manusia khawatir rezekinya karena hubungan dengan Tuhannya sangat amat jauh sekali. Itu sebabnya. Karena dia belum paham hakikat diri. Ini belum saya terangkan, belum saya terangkan dulu. Ini untuk kita mewaspadai umur 40 tahun karena saya mendapatkan petunjuk bahwa saya harus memperingatkan murid-murid, karena banyak murid yang lalai bab umur. Makanya tadi saya bilang kalau sudah 40 berarti kan 30 tahun tuh sebentar loh Bapak Ibu. 30 tahun tuh sebentar. Dah kita ini amalan kita apa gitu loh. Tadi apa rambut sudah memutih, artinya bersihkan amalan kita, bersihkan badan kita, bersihkan semua sifat-sifat kita yang tidak baik, yang hitam, yang kotor, buang. Kan seperti itu. Makanya diputihkan. Maksudnya suruh membersihkan, maksudnya itu loh. Hijrah diri. Dari yang tidak baik menuju kepada yang baik. Kalau hari ini sama dengan yang kemarin, berarti kita rugi gitu loh. Paling tidak ada 1-2 poin. Hari ini kita bisa lebih baik dari hari kemarin. Lebih baik apanya? Umpamanya ibadahnya, zikirnya meningkat, sholawatnya meningkat, sepertiga malamnya meningkat, terus apa lagi? Puasa ilmunya meningkat, yang mana? Kata hatinya sudah bisa hening, sudah bisa zikir terus. Mana? Semua harus ditingkatkan setiap hari. Jangan sama, atau berkurang, Karena 40 tahun itu kalau digambarkan seperti piramid. Kalau sudah 40 tahun dia di puncak gitu loh. Sebetulnya ya ini karena
ada miskomunikasi. Terkadang orang tua, mohon maaf ya, saya perlu mengingatkan, terkadang orang tua zaman sekarang itu lebih mementingkan anaknya harus sukses di bidang dunia saja. Itu loh yang jadi masalah. Akhirnya ilmu agamanya terseok-seok. Anak mencari sendiri, tidak tahu arah tujuan yang benar, tidak diperhatikan. Yang diutamakan, nak kamu harus sekolah, kalau tidak sekolah tidak bisa makan. Nah ini yang jadi masalah ini. Berarti ini tauhidnya salah ini. Nyatanya tidak sekolah bisa makan kok. Zaman dulu ada sekolah kan? Tidak ada toh. Tapi yo makan juga. Ini persepsi yang harus dirubah oleh orang tua. Dunia boleh silakan, tapi imbangi dengan akhirat, supaya anak menjadi anak yang soleh dan solehah, dan nantinya besar tidak lupa kepada orang tuanya, bisa berbakti dengan orang tua. Kalau anak dididik hanya dunia dan dunia, nak kamu harus sukses, kamu harus sarjana, kamu harus. Ukuran orang tua sekarang suksesnya anak ini kalau sudah punya mobil, punya rumah, punya tabungan, mapan. Ukurannya orang tua sekarang baru tenang melihat anaknya. Ini yang perlu diperbaiki gitu loh. Bagaimana mau tenang kalau anak sukses di dunia tapi celaka di akhirat? Bagaimana dikatakan celaka? Tadi saya katakan, kalau anak ini tidak dibimbing dengan agama dengan baik dan benar, ketika dia umur 40 tahun, ini kan piramid nih, 40, Rasulullah mendapatkan tugas dari Tuhan sebagai nabi dan roh. Berarti tahap kematangan seseorang. Nah, piramid 40 ini, 40 itu sudah di puncak sebetulnya. Matangnya ilmu agama. Nah, zaman sekarang terbalik. Ketika sudah mencapai umur 40 tahun belum ada kematangan agama. Terkadang malah baru ada yang belajar agama. Kalau belajar agamanya, kalau hanya di syariatnya saja, belum sampai ke dasar dari agama itu sendiri, yang terjadi kan malah celaka. Anak kecil, umpamanya diajari hanya syariat terus sampai besarnya, hafiz Quran, hafal hadis, sampai ke belajar ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai ke Hadrul Maut, Tarim. Kalau hanya tarikat syariatnya, kalau hanya fikih nahwu sorobnya, ini yang dikhawatirkan nanti akan menjerumuskan kepada rasa sombong. Inilah yang dikhawatirkan. Ilmunya bagus, tapi kalau tidak disempurnakan dengan dasar agama makrifat, ini yang membahayakan itu loh maksud saya. Sudah dikatakan perguruan ini mengajarkan dasar dari awal-awal seseorang mau beragama. Dikatakanlah awaludin ma'rifatullah. Artinya apa? Awal-awal agama engkau harus mengenal dirimu dulu. Supaya apa? Dengan mengenal dirimu, engkau mengetahui di dalam dirimu itu terdapat sir atau rahasia Tuhan yang dikatakan Allah sebagai nama kebesaran yang mewakilinya, yang berwujud nur, daya hidup, yang meliputi manusia dan alam semesta. Nah, ini dasar yang sangat penting. Lalu nur Allah, zahir nyata melalui nur Muhammad, dikatakan Muhammad hakiki, dibungkus dengan insan kamil, wujud manusia sempurna.
Nah, ini kan perlu ditekankan seseorang sebelum beragama supaya ketika kita beribadah kita sudah tahu ilmunya, tidak sia-sia. Syahadatnya benar karena dia menyaksikan. Menyaksikan ucapannya dan membenarkan di dalam keyakinannya bahwa Allah mewakili Tuhan melalui nurnya. Oleh sebab itu dikatakan tiada Tuhan selain, karena Tuhan laisa. Yang bisa dikenal ialah nurnya. Cukup engkau mengenal nurku, maka sama engkau dengan mengenalku. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Yang mengemban sifat kebesaran Tuhan di dalam nurullah ialah Muhammad Rasulullah. Dua nama, satu juga orangnya gitu loh. Ini yang sangat penting gitu loh, yang perlu ditekankan ke anak cucu kita. Bukan hanya dunia terus. Kalau dunia terus sangat berbahaya. Kalau anak hanya dididik dunia, lihati nanti besarnya tidak berbakti sama orang tuanya, berani sama orang tua, karena tidak ditanamkan nilai-nilai keagamaan yang benar. Anak kalau dididik hanya dunia, nanti besar sukses orang tuanya dijadikan pembantu. Jangan salahkan anak, karena semua itu kan hasil didikan orang tua itu sendiri. Oleh sebab itu khususnya murid-murid di perguruan kan sudah sepuh-sepuh ya, sudah tua-tua. Saya mengingatkan kembali ya, jangan menekan anak hanya kepada dunia, tapi tekan juga anak kepada akhirat. Supaya apa? Ketika berhasil dunia itu bisa menjadi jembatan dia dekat dengan Tuhannya. Keberhasilannya bisa membawanya lebih dekat dengan Robnya, bukan malah menjauh, bukan malah menentang Tuhannya. Kan seperti itu. Nah kalau 40 tahun tadi kembali, kalau sudah 40 tahun ini piramid ya. Setelah sampai di puncak, Rasulullah itu turun untuk apa? Mengemban amanah daripada Tuhan. Lah kita seperti apa? Ketika sudah 40 tahun, kita turun kemana? Turunnya nyaman kah? Meluncur? Yang bahaya meluncur artinya cepat selesai hidup kita. Lah cepat selesai kita di mana? Ke kanan atau ke kiri? Gitu. Kalau ke kanan identik ke dalam surganya Allah Subhanahu. Ini yang bahaya, yang repot yang ke kiri ini. Kalau kita meluncurnya ke kiri, ini yang harus kita antisipasi, gitu loh. Ketika seseorang sudah melewati umur 40 tahun, dia sudah turun, artinya turun performanya. Artinya apa? Dia sudah mendekati kampung halaman. Ini mari gitu loh, perguruan mengingatkan kembali. Ini bukan dongeng. Setiap hari kita mendengar di masjid atau musola. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.